Halo Sobat Sabah, ketemu lagi. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan melakukan fumigasi di kandang close house. Fumigasi ini sebagai bentuk dari program desinfeksi kedua. Jadi di dalam program cleaning desinfeksi atau program cuci kandang ada 2 kali program desinfeksi. Desinfeksi pertama biasanya kita pakai desinfektan ringan seperti BKC atau yang lain. Nah, desinfeksi kedua biasanya kita menggunakan formalin dengan spray. Tetapi dalam kondisi tertentu kita juga bisa melakukan fumigasi. Seperti apa proses fumigasinya? Nanti kita ikuti bersama. Untuk melakukan fumigasi kita harus menyiapkan medianya terlebih dahulu. Nah, media ini kita hitung berdasarkan kebutuhan larutan dalam satu kandang. Prinsipnya volume media ini harus disiapkan 10 kali dari volume larutan yang ada. Bahan pertama yang kita gunakan adalah formaldehid. Di sini kita menggunakan yang 37%. Desinfektan formaldehid ini cukup kuat untuk membasmi virus dan bakteri yang ada di dalam kandang. Bagaimanapun tetap cleaning menjadi nomor 1 karena cleaning atau cuci kandang itu sifatnya 90% dan desinfektan hanya 10% saja. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Bahan yang kedua yang kita gunakan di sini adalah fumigan. Ini kandungannya peroxide ya. Jadi fumigasi itu bahan yang bisa digunakan banyak sekali seperti kalium permanganat dengan formalin atau seperti ini ya peroxide dengan formaldehid ya. Tetapi tergantung dari pemilihan yang ada di dalam kandang. Bahan yang sudah siap pun tanpa kita harus melarutkan itu sudah tersedia. Berbagai macam produk ada di dunia peternakan, tinggal dipilih sesuai dengan minat kita dan biaya yang kita punya. Setelah menyiapkan media atau ember yang kita akan gunakan dan menyiapkan bahan-bahannya, langkah berikut yang harus kita lakukan adalah menghitung dosis yang dibutuhkan di dalam kandang. Untuk formaldehid dan peroxide atau fumigan di sini itu kita gunakan per 5 meter kubik membutuhkan 75 ml formaldehid dengan 30 gram fumigan ya. Jadi kita hitung dulu kebutuhan total volume di dalam kandangnya berapa, baru dibagi 5 meter kubik kalikan dosis tadi, maka akan ketemu total berapa liter formaldehid yang dibutuhkan dan berapa gram atau berapa kilogram fumigan yang dibutuhkan. Kebutuhan total nanti kita bagikan berdasarkan ember dengan perbandingan tadi. Total larutan ember yang disediakan harus 10 kali lipat dari total larutan tadi. Setelah semua siap, baru kita lakukan persiapan bahannya. Kita timbang, kita siapkan per embernya. Misalkan di sini karena luas kandangnya volume kandangnya 12 kali 120, kemudian 2 lantai. Ini kita siapkan ada 1 lantai itu 16 ember. Dengan 1 ember ini menggunakan 2,5 liter formaldehid dan 1 kilogram fumigan. Itu yang harus kita siapkan. Oh ya, satu lagi yang tidak boleh dilupakan buat rekan-rekan Sobat Sabah semua. Jadi dalam hal menyiapkan formaldehid ini, karena bahan ini bersifat keras, kemudian iritan ya, tidak boleh sembarangan. Jadi harus menggunakan APD yang baik. Sangat pedih di mata dan tidak boleh masuk ke penciuman kita karena akan mengiritasi saluran pernafasan kita. Sangat dianjurkan untuk menggunakan masker dan jika ada menggunakan kacamata pelindung. Jadi tidak membahayakan bagi orang yang menyiapkan.
Jika proses penimbangan sudah selesai, nanti rekan-rekan kita yang melakukan penimbangan formaldehid ini segera dianjurkan untuk cuci tangan bersih menggunakan sabun. Kemudian dianjurkan juga untuk meminum susu untuk menetralisir jika ada yang terhirup. Itu sangat dianjurkan untuk rekan-rekan kita. Dalam menyiapkan desinfektan golongan formaldehid ini, kita menggunakan bungkus plastik. Nantinya bungkus plastik ini akan kita ikat dengan tali rafia dan kita gantung di atas ember-ember yang sudah diisi dengan fumigan atau peroxide di dalam kandang. Setelah selesai dengan formaldehid, berikutnya kita melakukan penimbangan fumigan atau peroxide. Nah, ini tadi per ember kita siapkan 1 kg. Jadi kita lakukan penimbangan sebanyak 1 kg. Kemudian peroxide tadi kita langsung masukkan ke dalam ember sampai dengan selesai. Baru setelah selesai, ember-ember tadi kita tata atau kita masukkan ke dalam kandang dengan jarak yang telah dihitung, sehingga targetnya fumigasi yang kita lakukan bisa merata di seluruh bagian kandang. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan seluruh ember ke dalam kandang, ditata secara zigzag. Di sini kita menggunakan 16 ember, jadi diatur jaraknya kanan kiri sepanjang kandang dengan jarak yang sudah kita hitung. Targetnya nanti seperti tadi disampaikan agar merata di seluruh bagian kandang. Sobat Sabah, seperti tadi disampaikan di depan, bahwa fumigasi merupakan proses desinfeksi kedua. Jadi fumigasi ini kita lakukan memang ketika semua proses cuci kandang dan persiapan bersih peralatan dan lain-lain sudah siap. Bisa kita lihat bahwa di sini peralatan baby chick, kemudian pen feeder, auger, pemanas, tirai dalam, sekam, ini sudah siap semua. Disitulah kita melakukan fumigasi. Jadi targetnya semua peralatan juga ikut terkena fumigasi. Step terakhir dari proses fumigasi, kita tinggal menggantung formaldehid di dalam plastik di atas ember yang berisi peroxide. Kita gantung semua di lantai 1 maupun lantai 2. Jadi lantai 1 dan lantai 2 kita lakukan secara bersama-sama, karena gas yang muncul nanti akan sifatnya sangat perih di mata. Kalau hanya satu lantai dulu nanti akan berimbas ke lantai satunya. Jadi sebaiknya dilakukan secara bersama-sama. Setelah digantung semua, kita tinggal menusuk-nusuk plastik yang ada dengan jarum yang besar. Biasanya kita gunakan jarum jahit untuk karung. Ini untuk mempermudah proses mengalirnya formaldehid ke dalam ember yang sudah berisi peroxide. Tinggal kita tunggu kisaran 6 detik, 7 detik, proses akan segera terjadi, akan menjadi asap. Asap inilah yang akan mensterilkan kandang kita. Ini sifatnya sangat perih, jadi begitu asap keluar, segera lakukan penusukan formaldehid di kantong-kantong yang lain dan segera tinggalkan kandang. Kandang harus dalam kondisi tertutup sempurna. Bahan ini sangat aman karena tidak menimbulkan panas atau bara ya. Berbeda dengan
ketika kita menggunakan kalium permanganat itu harus dipastikan tidak boleh menggunakan ember berbahan plastik, harus dari ember berbahan besi dan dipastikan tidak ada bahan mudah terbakar di sekitar ember tersebut. Program fumigasi itu penting dilakukan, jadi selama pemeliharaan, jadi minimal dalam 1 tahun kita bisa melakukan program fumigasi minimal 5 periode 1 kali. Tapi kalau memang kita punya budget lebih, bisa dilakukan 2 periode atau 3 periode sekali, itu jauh lebih baik. Karena dengan program fumigasi yang biasanya dengan spray saja kita tidak bisa total membersihkan celah-celah sempit atau pojok-pojok sempit, tapi dengan fumigasi karena dia sifatnya gas, dia bisa menjangkau seluruh area kandang. Jadi itu sebagai garansi kita untuk mensterilkan area kandang kita. Target cuci kandang sekali lagi adalah kandang dibuat sesteril mungkin seperti kandang baru. Mungkin itu yang bisa kami share di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe agar channel ini bisa terus dibuat. Sebarkan ke teman-teman yang lain. Salam sehat.